Shalom teman-teman. Teman-teman, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita mainkan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Halo teman-teman, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kami memohon pimpinan Tuhan dalam ibadah saat ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Lanjut, kita masih mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa dan kupunya masa depan. Dalamnya hatiku pun selalu
teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang penemuan radar 3 dimensi. Radar 3 dimensi menyediakan jangkauan dan arah radar dalam 3 dimensi. Selain jangkauan, radar 2 dimensi yang lebih umum hanya menyediakan azimut untuk arah, sedangkan radar 3 dimensi juga menyediakan ketinggian. Aplikasi termasuk pemantauan cuaca, pertahanan udara, dan pengawasan. Tahukah kamu bahwa penemu radar 3 dimensi berasal dari Indonesia? Profesor Josaphat Tetoko Sri Sumantio atau yang sering dipanggil Jos, lahir di Bandung, Jawa Barat pada 25 Juni 1970. Saat ini ia menjabat sebagai full professor di Center for Environmental Remote Sensing, Universitas Chiba, Jepang, dan sebagai profesor atau dosen tamu di berbagai universitas di dunia. Dari tahun 1989 sampai 1999, Jos Sri Sumantio menjadi peneliti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Jakarta dalam pengembangan radar bawah tanah. Dan ia juga menjadi Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat Bandung, Indonesia dalam pengembangan Pusat Simulasi Pertempuran di Bandung dan Pusat Latihan Pertempuran TNI AD di Batu Raja, Sumatera Selatan. Membuat radar sendiri atau melakukan penelitian untuk memajukan bidang radar Indonesia dan dunia merupakan impiannya sejak kecil saat berkenalan pertama kali dengan radar-radar TNI Angkatan Udara di perbengkelan dan pemeliharaan radar Pangkalan Udara Utama Adi Sumarmo, Solo, pada saat sang ayah kesehariannya melatih pasukan komando di Sekolah Pendidikan TNI Angkatan Udara, kebetulan berada di sebelah Benhar tersebut. Saat itu, anggota TNI AU banyak menggunakan jenis radar yang hampir semua buatan luar negeri kepada Jos kecil, sehingga memotivasi untuk membuat radar buatan Indonesia di kemudian hari. Karir penelitian radar dimulai sejak ia diterima sebagai peneliti di BPPT pada tahun 1989. Kemudian, ia menjadi asisten peneliti di Center for Environmental Remote Sensing, Universitas Chiba, Jepang. Sejak tahun 2000 dalam rangka mendukung kegiatan riset dalam studi program doktornya di bawah bimbingan Profesor Yutaro Tateishi dan Profesor Nobuo Takeuchi. Pada saat lulus PhD tahun 2002, ia diminta menjadi staf di Chiba University, Jepang, sehingga dia mendukung kegiatan penelitian dan kontribusinya ke seluruh dunia. Dan sejak 1 April 2013 hingga saat ini, Jos bekerja sebagai full professor di Universitas Chiba, Jepang, dan juga sebagai profesor atau dosen tamu di berbagai universitas dalam negeri Jepang dan luar negeri. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Minggu depan kita akan membahas hal-hal lain lagi. Terima kasih. Dadah. Dadah.
Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Hidupku berubah. Shalom adik-adik, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia. Ya, puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak sampaikan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Bapa di sorga yang sudah memelihara hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk berbagai macam kegiatan, berbagai macam aktivitas, bahkan dalam sekolah kami Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan dalam minggu-minggu kemarin Tuhan buat segala sesuatunya berhasil. Terima kasih. Maka saat ini Tuhan, kami rindu dan kami ingin mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya kami sungguh-sungguh lagi bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melihat tema kita, yaitu adalah Tuhan memberkati masa depanmu, ya. Nah, adik-adik, setiap kita pastilah ingin masa depan kita diberkati Tuhan, ya. Baik itu masa depan sekolah, baik itu masa depan cita-cita, ya, atau juga masa depan kita yang kita harapkan, ya. Kita menjadi orang yang berhasil,
menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Ya, pastilah setiap kita ingin diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah cerita dari seorang anak. Ya, dulu dia anak-anak, sekarang dia sudah menjadi dewasa. Ya, nah, siapakah dia? Dia itu adalah anaknya Bapak Abraham. Ya, siapa yang tahu nama anak Bapak Abraham? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, namanya adalah Ishak, ya, di mana Abraham mempunyai seorang anak yang bernama Ishak, ya. Nah, di mana Ishak sekarang sudah bertumbuh menjadi anak yang dewasa, ya. Anak yang dewasa itu yang bagaimana? Anak yang sudah bisa mandiri, ya. Anak yang sudah bisa mengambil keputusan, ya, atau anak yang sudah mampu berpikir dengan baik, ya, berpikir dengan matang dengan apa yang menjadi pilihan atau keputusannya, ya. Nah, jadi si Ishak ini dikatakan dia sudah menjadi anak yang dewasa. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah si Eliezer ini sudah dewasa, tetapi dikatakan dia belum mempunyai pasangan, ya. Atau kata lainnya adalah dia belum memiliki calon istri, ya. Nah, ini dia, kita lihat, ya. Ini dia. Si Bapak Abraham pun berusaha untuk mencarikan pasangan bagi anaknya si Ishak, ya. Karena Ishak belum memiliki calon istri, maka Bapak Abraham, ya, dia berusaha untuk mencarikan calon istri buat si Ishak anaknya. Dengan cara apa Abraham mencarinya? Yaitu dengan meminta pertolongan kepada hambanya yang bernama Eliezer. Nah, ini dia, ya. Jadi Abraham berkata kepada Eliezer, ya, hambanya, tolong carikan seorang perempuan untuk menjadi calon istri bagi Ishak, ya. Nah, tapi waktu Abraham berkata demikian kepada si Eliezer, maka Abraham juga menyampaikan ada syaratnya, ya. Perempuan itu yang dari mana, ya? Yaitu Abraham berkata, cari wanita tapi bukan dari orang Kanaan, ya. Tidak boleh dari orang Kanaan, tetapi harus dari orang Haran, ya. Jadi syaratnya tadi apa? Bukan dari orang Kanaan, tapi orang Haran. Nah, setelah, ya, Abraham memberikan kriteria wanita dan dari suku mana, ya, maka Eliezer pun berangkatlah bersama dengan rombongannya dengan membawa 10 unta menjadi kendaraan mereka, ya. Dan yang paling spesialnya adalah ketika mereka dalam perjalanannya, ya, mereka dikatakan apa? Mereka disertai atau mereka diberkati Tuhan dalam perjalanannya menuju ke Haran, ya.
Maka beberapa waktu lamanya mereka dalam perjalanannya ke Haran, akhirnya mereka pun sampai di kota Haran. Ya. Tetapi sesampainya Eliezer dan para rombongannya, ya, dan 10 unta yang mereka bawa, si Eliezer kebingungan, ya. Ya wajarlah dia bingung, ya kan? Kemana aku harus mencari perempuan itu? Aku tidak tahu. Aku tidak mengenal. Aku tidak mengerti. Yang bagaimana harus aku cari perempuan yang cocok menjadi calon istrinya si Eliezer. Si Ishak. Maaf ya. Si Ishak. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh si Eliezer, ya? Maka yang dilakukan di tengah-tengah kebingungan yang dialami oleh si Eliezer adalah ia berdoa, ya. Karena dia tidak tahu harus kemana mencari calon istri si Ishak. Akhirnya mengambil satu keputusan. Dia hanya datang untuk berdoa kepada Tuhan. Ya. Dia minta petunjuk Tuhan. Ya. Eliezer hanya bilang, Tuhan, tunjukkan aku wanita. Tunjukkan aku seorang perempuan yang cocok untuk menjadi calon istrinya si Ishak. Kalau nanti, ini dia ya, kita lihat ya. Kalau nanti ada seorang perempuan, ya, yang datang mengambil air, biarlah perempuan itu pun memberikan aku air minum untuk ku minum, dan juga untuk 10 unta-untaku. Nah, ketika waktu Eliezer sedang berdoa kepada Tuhan, lalu tiba-tiba seorang perempuan cantik datang mengambil air di tempat di mana Eliezer juga sedang berdoa. Perempuan itu begitu cantik sekali. Ya, menurut adik-adik cantik nggak? Cantik lah ya. Tapi tahu nggak namanya siapa perempuan ini? Ada yang tahu? Namanya adalah Ribka. Ya, wanita yang begitu cantik. Ya. Nah, pada waktu Ribka sedang mengambil air, lalu Eliezer pun datang kepada Ribka dan berkata kepada Ribka, Ribka, berikanlah aku air minum untuk aku bisa minum. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya. Akhirnya pun Ribka memberikan Eliezer air minum. Ya. Bukan hanya Eliezer yang minum, tetapi Ribka pun memberikan unta-unta yang dibawa oleh Eliezer minum sampai puas. Bukan hanya sekedar minum, tapi betul-betul unta itu minum dengan sepuas-puasnya. Maka setelah Eliezer minum, apa yang dilakukannya? Akhirnya dia berlutut kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan. Karena akhirnya apa yang dia minta tadi, Tuhan tunjukkan dan Tuhan kabulkan permintaan si Eliezer itu. Ya, karena dia tadi minta kalau boleh nanti perempuan itu memberi dia air minum dan juga para unta-untanya pun diberi minum. Ya. Nah, maka akhirnya si Ribka pun dibawa oleh
Eliezer untuk berangkat pergi menemui Abraham dan Ishak. Bukan berarti ketika Ribka juga harus minta izin kepada ayahnya, maka ayah Ribka yaitu namanya Betuel dan saudara-saudaranya Laban mengizinkanlah Ribka pergi menuju tanah Kanaan untuk bertemu dengan si Ishak. Maka dalam perjalanannya mereka pun berjalan sampai akhirnya Ribka dan Ishak bertemu, dan Tuhan pun akhirnya memberkati pernikahan mereka. Luar biasa, bukan? Ketika Tuhan bertindak, ketika Tuhan bekerja, maka apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin, Tuhan bisa buat mungkin. Karena Tuhan begitu sayang, karena Tuhan begitu mencintai kehidupan kita, anak-anaknya. Pastilah masa depan kita pun Tuhan memberkati. Intinya apa? Bergantung, percaya, berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menunjukkan apa yang terbaik yang akan Tuhan berikan untuk kita. Maka adik-adik, tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Semua pasti Tuhan buat akan menjadi baik ketika kita percaya dan bersandar kepada Tuhan. Seperti halnya Ishak mendapatkan Ribka adalah wanita yang cantik dan bahkan wanita yang baik untuk mendampingi kehidupan Ishak. Apalagi kita, Tuhan pun akan memberkati masa depan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan hari ini. Kami sudah mendengar, kami sudah melihat akan cerita firman Tuhan. Kami percaya masa depan kami pun akan Tuhan atur. Maka berkati adik-adik, masa depan mereka, harapan mereka, cita-cita mereka Tuhan buat berhasil, dan Tuhan buat menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Ketika kami berseru, berharap, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan membuat yang terbaik untuk kehidupan kami. Terlebih lagi adik-adik yang di rumah yang sudah menyaksikan ibadah live streaming dari Sekolah Minggu GMI Makedonia Jakarta. Tuhan memberkati mereka. Terpuji nama Bapa, berkati papa mama mereka, berkati semua kebutuhan mereka. Biarlah berkat daripada Allah Bapa tercurah dalam kehidupan mereka. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan berkat daripada pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus memberkati adik-adik semua dan seluruh kehidupan kami. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dadah. Sampai ketemu. Dadah.